Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan mata kuliah perancangan basis data. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke dalam sub pembahasan perancangan basis data, yaitu DML, atau Data Manipulation Language. Yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang salah satu fitur dari SQL, yaitu DDL, atau Data Definition Language. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan melihat sejauh apa atau fitur apa saja sih yang ada di dalam DML ini. Baik, sebelumnya di pertemuan kita kali ini kita punya beberapa objektif ya atau target yang antara lain adalah mahasiswa dapat memahami definisi dari data manipulation language itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa memahami perintah-perintah dasar dari DML karena ada beberapa perintah dasar yang nanti akan harus dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mempraktekkan perintah dasar tersebut di dalam penggunaan perancangan basis data, terutama dalam memanipulasi data, baik itu menambah data, menghapus, memperbaharui, ataupun yang lainnya. Ya, Data Manipulation Language ini atau DML ini adalah merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record yang ada di dalam sebuah table. Jadi, jika kita memiliki berbagai jenis data, nah, kemudian sebelumnya kita sudah pernah membuat sebuah penampung data, yaitu kita kenal dengan tabel. Kemudian tabel itu memiliki struktur-struktur mulai dari kolom-kolom dan tipe datanya serta ada ya, key atau kunci-kunci yang digunakan. Maka DML ini adalah salah satu perintah SQL di mana ini adalah untuk memanipulasi atau mengolah data-data tersebut agar dapat masuk ke dalam tabel-tabel yang sudah kita rancang sebelumnya dengan DDL. Nah, di dalam pengolahan data ini ada setidaknya 4 perintah dasar yang dapat digunakan. Ya, yang pertama adalah pengambilan informasi yang disimpan dalam database atau table, atau kita biasa menyebutnya adalah retrieve data. Ya, dengan perintah dasarnya adalah select. Ya. DML ini menggunakan struktur bahasa dalam bahasa Inggris, ya, sehingga perintah-perintah dasarnya menggunakan bahasa Inggris. Kedua adalah penyisipan informasi baru ke dalam database, ya, atau menambahkan informasi baru, menambahkan record baru, menambahkan data baru ke dalam table yang ada di dalam database, atau yang kita menggunakan perintah dasarnya adalah insert, ya. Nanti ada beberapa tambahan setelah perintah dasar insert. Yang ketiga adalah penghapusan informasi dari database atau table. Ya. Nah, menghilangkan data yang ada di dalam table atau menghilangkan data yang ada di dalam database ini menggunakan perintah dasar yaitu delete atau hapus. Yang keempat adalah modifikasi informasi yang disimpan di dalam database atau table, yaitu kita memperbaharui, mengubah ya data-data baik itu kolom atau baris yang ada di dalam database dengan perintah dasar yaitu update. Nanti keempat perintah ini kita akan praktikkan dan kita akan lihat bentuk struktur penulisannya seperti apa yang dapat dikenali oleh SQL. Ya. Yang pertama adalah insert. Insert ini tadi adalah sebuah perintah dasar, sebuah perintah di dalam SQL yang digunakan untuk menyisipkan atau menambah data ke dalam tabel yang ada di dalam database. Apakah hanya satu tabel? Tidak. Kita juga bisa menambahkan berbagai data ke dalam beberapa tabel. Kita misalkan punya datanya 2 data ke dalam 2 tabel, itu bisa. Atau 1 data ke dalam lebih dari 1 tabel, itu pun bisa. Ya. Nah, perintah umumnya adalah kita menggunakan yang namanya insert. Ya, kita menggunakan perintah insert into nama tabel, kemudian value. Jadi kita menggunakan insert sebagai key-nya, sebagai perintahnya atau komen dasarnya, kemudian into itu adalah menunjukkan kita mau menyimpan kemana. Ya, kemudian di sini ada objek dari tabelnya. Ya, contohnya adalah nanti insert into mahasiswa.
Ya, berarti kita akan menyimpan data yang kita miliki ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian, values. Values ini adalah satu komen, satu perintah yang memang standar kita gunakan untuk menandakan bahwa kita mau menyimpannya ke dalam nilai. Ya, kita mau menyimpan nilai ke dalam tabel ini. Ya, masukkan, insert into table, masukkan ke dalam table values yang nilainya adalah kolom 1 apa, kolom 2 apa, kolom 3 apa, dan kolom 4 apa, dan seterusnya. Ya. Jadi, untuk menandakan bahwa nilai itu harus masuk ke dalam table, maka kita harus menambahkan perintah value. Oke. Berikutnya adalah, di sini juga kita bisa lebih spesifik menentukan kolom-kolom apa yang mau kita gunakan untuk kita simpan. Ya. Jadi kalau yang bagian atas, kita tidak menentukan informasi kolomnya, tapi pasti nilai-nilainya sesuai dengan jumlah kolom yang ada di dalam tabel. Contoh, mahasiswa memiliki 5 kolom. Kalau menggunakan cara yang di atas, berarti kita tidak menyebutkan kolomnya, artinya semua data yang ada di dalam value ini itu harus 5 kolom. Harus berisi 5 kolom yang ada sesuai dengan table. Namun, kita juga bisa menggunakan insert into ke dalam sebuah table dengan spesifik kolom yang mau kita gunakan. Contoh, tadi di mahasiswa kita punya 5 kolom, tapi ternyata kita hanya mau menggunakan 4 kolom saja atau 3 kolom saja. Maka kita sebutkan kolom ke-1 apa, kolom kedua apa, kolom ketiganya apa. Sehingga value-nya akan mereference atau merujuk kepada kolom-kolom tersebut. Ya, itu adalah perintah umum dari SQL. Nanti kita akan contohkan dalam praktik di dalam penggunaan perancangan database kita. Ya. Ini perintah umum menggunakan SQL insert. Yang contohnya seperti ini. Ya, insert into jenis, value, J001 dan monitor. Artinya di dalam jenis ini adalah sebuah table dengan nama jenis, hanya ada 2 kolom, yaitu kolom kode dengan kolom nama. Ya, kolom jenis, kode jenis dengan nama jenis. Ya. Atau cara yang kedua adalah insert into jenis, kita sebutkan spesifik kolom apa yang mau kita gunakan untuk kita insert ke dalam data. Atau datanya kita insert ke dalam table. Ya. Di sini disebutkan jenis yaitu kode jenis dan nama jenis sebagai kolom yang spesifik kita mau masukkan. Baru value-nya tidak keliru posisinya juga. Ya, di dalam insert data, penempatan nilai harus sesuai dengan urutan kolom. Jangan sampai tertukar atau jangan sampai salah. Kemudian, tipe data yang kita gunakan pun harus sesuai. Jika dia bentuknya numerik, maka isi dalam bentuk value-nya numerik. Kalau bentuknya dalam bentuk string, karakter, maka gunakan string atau karakter. Ini contoh dalam penggunaan insert data. Ya, ini lagi sama. Ya. Ini adalah contoh insert data, tapi kita sekaligus atau yang saya sebut dengan bulk insert. Artinya menginsert proses insert data, tapi sekaligus beberapa data dalam sekali proses atau sekali query. Jadi kita tidak melakukan berulang kali lakukan perintah insert into jenis value 1, insert into jenis value 2, insert into jenis value 3, tidak. Tapi kita cukup sekali insert into jenis value langsung. Ya, value satunya apa, dipisahkan dengan tanda koma, dalam kurung value kedua, koma lagi value ketiga, koma lagi value keempat, dan seterusnya. Ini yang saya sebut dengan bulk insert, atau yang sekaligus memasukkan datanya ke dalam table. Ya. Kemudian, ini adalah perintah umum yang kedua, yaitu update. Di mana update ini adalah perintah untuk memodifikasi nilai-nilai data yang ada di dalam sebuah table atau yang ada di dalam tabel-tabel di dalam database. Artinya, apakah hanya satu table, Pak? Bisa. Bisa digunakan untuk beberapa table. Tapi nanti kompleks ya sifatnya. Nah, ini yang secara umum atau secara dasar digunakan. Yaitu menggunakan update. Strukturnya menggunakan update. Kemudian diikuti dengan nama tabel. Kemudian diikuti dengan perintah set sebagai perintah untuk menentukan nilai apa yang mau kita update. Kemudian field adalah kolomnya.
kolomnya apa yang mau kita update. Kemudian sama dengan operatornya dan nilai barunya apa. Ya, nilai-nilai baru yang berbeda dari data sebelumnya. Biasanya kemudian ada tambahan kondisi, yaitu where, di mana where-nya ini adalah kita gunakan untuk memspesifikasi data mana yang mau kita update. Ya, jadi sekali lagi ada perintah update, ada perintah ada nama tabel yang disebutkan, ada perintah set, nama kolom dan nilai daripada kolomnya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Ada sebuah data bentuknya seperti ini, ada 5 record, ada table 3 kolom ini. Nah, di sini dilakukan sebuah perintah update, di mana update yang dilakukan adalah update perubahan nama pelanggan dengan kondisi pelanggannya itu menggunakan kode tertentu. Jadi di sini adalah update, pelanggan itu adalah tabel dari pelanggan, kemudian menggunakan set sebagai menentukan kolom mana yang mau kita rubah. Di sini adalah kolom nama pelanggan, berarti yang ini. Kemudian nama pelanggannya memiliki nilai baru yaitu Aprian Tri Setiawan. Ya. Untuk mana? Untuk kondisi di mana kondisi kode pelanggannya adalah P005. Ya, P005 yang tadinya Aprian Hidayat menjadi Aprian Tri Setiawan. Ini contohnya kalau kita menggunakan perintah dari yang disebut update. Perintah berikutnya adalah perintah delete. Di mana perintah ini adalah perintah yang kita gunakan untuk melakukan penghapusan data dari tabel atau database. Ya. Jadi kita menspesifik mau menghapus data dari sebuah tabel tertentu di dalam database. Ya. Perintahnya adalah delete, kemudian from, ya menunjukkan kita mau mendelete bersumber dari tabel apa. Kemudian disebutkan nama tabelnya, where kondisinya. Where-nya adalah menentukan ketentuan parameter apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghapus data ini dengan kondisi apa, ya. Seperti itu. Contohnya adalah delete from dari tabel pelanggan di mana where kondisinya kode pelanggannya adalah sama dengan P0005. Artinya dia akan menghapus data dari tabel pelanggan di mana yang kode pelanggannya adalah P005. Gitu. Jadi setelah ini dihapus, dilakukan dieksekusi perintah ini, maka data akan hilang dari tabel, akan hilang secara permanen dari tabel, ya, dan tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi hati-hati dalam penggunaan perintah delete. Atau jangan lupa dalam perintah delete itu pastikan kita menggunakan where kondisinya. Kondisinya seperti apa? Jangan kita tidak pakai. Nanti kalau tidak pakai data kita akan hilang semua dalam tabel yang kita lakukan proses perintah delete. Ya, itu perintah yang terakhir ya. Nanti jadi itu adalah keempat perintah dari satu lagi sebenarnya ada lagi yaitu select, di mana select adalah perintah untuk mengambil atau meretrieve data. Tapi ini kita akan bisa lakukan tahapan selanjutnya setelah ketiga perintah tadi, insert, update, dan delete kita kerjakan atau kita lakukan. Karena perintah select atau retrieve data ini tidak bisa kita lakukan kalau datanya tidak tersedia di dalam table. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah praktek. Ya, prakteknya di mana kita akan membuat dua jenis tabel. Pembuatan dua jenis tabel ini kita akan menggunakan perintah DDL, Data Definition Language, di pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan uji coba terkait dengan perintah-perintah di dalam DML, yaitu ada perintah insert, ada perintah update, ada perintah delete, dan yang terakhir nanti ada perintah select atau retrieve terhadap data. Ya, baik. Kita akan lanjut untuk melakukan proses praktek menggunakan DML ini. Sebelumnya, pastikan bahwa kita menggunakan MySQL dengan software yaitu XAMPP. Pastikan MySQL yang kita gunakan sudah running di dalam komputer. XAMPP-nya sudah dibuka dan sudah di-running untuk MySQL-nya saja. Setelah itu masuk ke dalam shell, ya, di bagian sebelah kanan dari
XAMPP, kita akan masuk ke cell prompt. Kita akan menggunakan komen untuk membuat struktur database kedua ini, yaitu struktur database jenis barang dan struktur database kode atau master barang atau barang ya. Nah, sebelumnya pastikan dulu kita mengaktifkan XAMPP-nya, teman-teman ya. Kemudian pastikan MySQL-nya sudah aktif dengan ditandai ada port di 3306 sebagai port defaultnya, ada tombol stopnya bahwa dia ini kalau kita mau stop, nah nanti kita akan menggunakan shell. Shell ini adalah yang kita gunakan untuk menjalankan atau menggunakan perintah-perintah DDL atau DML di dalam SQL ya. Ketika kita sudah terbuka layar shell-nya, nah di sini kita bisa melakukan login terhadap MySQL ya. Login terhadap MySQL seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu di DEDL. Yang melakukan koneksi adalah kita menggunakan, karena kita menggunakan MySQL, maka kita bisa menggunakan perintah MySQL -u, kemudian user default MySQL menggunakan XAMPP adalah root. Kemudian -p itu adalah passwordnya. Ya, tinggal di enter. Karena default password dari XAMPP adalah kosong, kita bisa langsung tekan enter. Tapi kalau teman-teman atau kalian menggunakan password pada database-nya, silakan masukkan passwordnya. Kebetulan di sini saya tidak menggunakan password pada user root saya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam database yang kita sebut dengan MariaDB atau MySQL ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Seperti yang lalu, kita pernah melakukan pengecekan terhadap database-nya dulu, kemudian tabelnya dan sebagainya ya. Contoh, kalau kita mau mengecek database, kita bisa menggunakan perintah show databases. Ini adalah database yang ada di dalam server database MySQL saya atau MariaDB saya. Kemudian di sini kita mau membuat satu database baru, yaitu database-nya kita sebut dengan database toko ABC. Ya, kita menggunakan perintah create sebagai perintah dalam DDL di dalam SQL ya. Create database ya, kemudian kita sebutkan database-nya namanya adalah toko ABC ya. Kemudian akhiri dengan titik koma ya. Setelah itu kita mengecek apakah database-nya sudah tersedia atau belum. Ya, database-nya sudah bertambah, yaitu toko ABC ada di paling bawah. Ya, di sini kita sudah oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan toko ABC ini untuk membuat struktur tabel. Ya, ada dua jenis tabel yang mau kita buat, yaitu tabel dengan nama jenis barang dan tabel dengan nama barang. Berikut adalah strukturnya dari masing-masing tabel tersebut. Ya, oke. Cara menggunakan database toko ABC di dalam shell MySQL kita bisa menggunakan use, kemudian diikuti dengan nama database-nya. Oke. Nah, kita sudah berubah ke posisi database toko ABC. Di sini sudah ditandai bahwa komen kita sudah berada di toko ABC. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah sudah ada tables yang ada di dalamnya. Nah, ternyata masih kosong. Ya, masih kosong sehingga kita bisa melakukan pembuatan table baru, ya. Bagaimana struktur tabelnya? Struktur tabelnya adalah seperti ini. Ya, struktur tabel yang harus kita buat adalah kita menggunakan ini. Ya. Oke, saya perkecil dulu biar lebih muat ya layarnya. Oke. Baik, kita akan membuat struktur database dengan struktur tabel, ya, dua jenis tabel, yaitu tabel barang, jenis barang, dan tabel barang. Yang pertama kita akan buat adalah kita akan membuat tabel jenis barang terlebih dahulu. Ya, kita akan membuat tabel jenis barang terlebih dahulu. Baik, caranya adalah kita menggunakan perintah create. Perintah DDL yang lalu sudah kita bahas, create tabel. Sebutkan nama tabelnya yaitu jenis underscore barang. Ya, kemudian kurung buka. Tambahkan di sini adalah kolom pertama adalah ID dengan tipe data integer. Panjangnya adalah 5, dia adalah primary key. Kemudian auto increment. Oke. Kemudian berikutnya adalah kode jenis dengan tipe data adalah varchar, panjangnya 10. Kemudian nama jenis
Kolom berikutnya, tipe datanya adalah varchar, panjangnya 20. Oke, kita akhiri dengan kurung tutup dan titik koma. Ada keliru di bagian auto increment. Coba kita cek. Tulisan auto increment harusnya menggunakan underscore. Nah, ini sudah terbentuk, ya. Query oke. Kita cek tabelnya adalah show tables. Nah, di sini sudah ada jenis barang. Berikutnya kita akan membuat satu tabel baru yaitu tabel barang. Ya, sama create table, namanya adalah barang. Kemudian kurung buka. Kemudian kita ID, tipe datanya integer, panjangnya 5, primary key. Kemudian auto increment-nya menggunakan underscore. Ya, increment. Kemudian kolom keduanya adalah kode barang. Oke. Kode barang, tipe datanya adalah varchar, di mana panjangnya adalah 10 digit atau 10 karakter. Kemudian yang kedua adalah, yang berikutnya adalah kolom nama barang. Tipe datanya masih sama, menggunakan varchar, hanya panjangnya lebih panjang, yaitu 20 digit atau 20 karakter. Berikutnya adalah harga barang. Nah, harga barang di sini saya menggunakan tipe data double, ya, karena bentuknya adalah nilai mata uang. Bisa saja nanti ada desimal di belakangnya. 10,2 adalah panjang 10 dengan 2 digit di belakang koma. Oke. Kemudian stok barang. Oke, stok barang saya tidak menggunakan double, walaupun sama-sama numbering, tapi saya menggunakan integer, di mana saya ingin stoknya dalam stok bilangan bulat, ya. Kemudian satuan barang. Satuan barang saya menggunakan varchar, di mana nanti isinya adalah satuannya adalah bungkus, pack, dus, dan sebagainya. Panjangnya adalah 10. Kemudian warna barang. Warna barang saya menggunakan varchar karena nama barang warnanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kode jenis. Kode jenis ini sebagai foreign key di dalam struktur tabel barang, ya. Jadi nanti yang akan berhubungan dengan jenis barang adalah si kode jenis barang. Tipe datanya dan panjangnya harus sama seperti apa yang kita buat pada tabel jenis barang, yaitu menggunakan varchar 10. Oke, setelah itu kita akhiri dengan kurung tutup dan titik koma. Oke, ini sudah kita cek tabelnya, posisinya harusnya sudah memiliki dua tabel. Ada barang dan ada jenis barang. Oke, untuk pembuatan struktur table kita sudah selesai, ya. Kita sudah memiliki dua table, di mana tablesnya ini ada dua tabel, yaitu jenis barang dan tabel barang. Berikutnya kita akan mencoba mempraktekkan penggunaan perintah-perintah DML yang ada di dalam SQL, yaitu perintah untuk insert data, perintah untuk memperbarui data, dan perintah untuk menghapus data. Oke, nah sebagai bahan recordnya kita menggunakan data yang tadi sudah ada di presentasi, yaitu untuk jenis kita punya 5 kode, ya, 5 kode jenis dan ada 5 barang nanti ya. Baik, yang pertama kita akan mempraktekkan penggunaan insert pada tabel kode jenis barang, ya. Di sini tadi ada beberapa cara penggunaan perintah insert di dalam SQL pada DML. Kita akan coba satu persatu. Baik. Yang pertama adalah kita akan menggunakan perintah seperti ini. Insert into. Jangan lupa nama tabelnya, ya. Nama tabelnya adalah jenis barang. Oke. Saya tidak menyebutkan kolomnya terlebih dahulu, tapi saya langsung masukkan nilainya, ya. Values, kemudian dalam kurung, jangan lupa ada dua kolom. Oke, di dalam tabel jenis barang, ya tadi kita membuat tabel jenis barang seperti ini, ada 3 kolom. Kolom ID, kolom jenis, kode jenis, dan nama jenis. Di dalam value ini saya tidak menyebutkan, atau di dalam perintah ini saya tidak menyebutkan nama kolomnya. Ya, tidak menyebutkan nama kolom. Kalau saya tidak menyebutkan nama kolom, berarti
nilai yang harus saya masukkan adalah ketiga tiga kolom ini, ya. Ketiga kolom ini. Yang harus diperhatikan adalah berarti di sini lihat kolom ID itu tipe data integer dia sebagai primary key dan auto increment. Nah, perlu diperhatikan oleh kalian saat kita memasukkan data yang tipe data integer dan dia auto increment, maka sebenarnya kita tidak perlu memasukkan nilai tertentu, ya. Kita bisa memasukkan dengan bentuk nilai 0. Oke, ini nanti secara otomatis nilai yang dimasukkan oleh perintah SQL ini, insert itu gini, akan langsung membentuk angka 1 sesuai dengan perintah auto increment yang ada di dalam table, ya. Itu, seperti itu. Cukup kita isi dengan 0, ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengisikan kode jenis, di mana kode jenis adalah tipe datanya varchar, panjangnya maksimal 10. Ya, boleh diisi 10, boleh diisi kurang dari itu, ya. Ingat, dalam penulisan tipe data varchar atau karakter atau string, maka kita awali dengan tanda petik, ya, dengan tanda petik, yaitu dengan menggunakan contoh seperti ini, ya, petik, kemudian isi diantaranya di antara tanda petik itu adalah nilai yang mau kita isi, yaitu J0001, misalkan seperti itu. Oke, kemudian ini kita isi dengan namanya. Nama barang berikutnya adalah tipe data varchar. Maka kita pisahkan dengan koma, kemudian kita masukkan nama barangnya. Contoh adalah monitor. Oke. Nah, ini diakhiri dengan kurung dan titik koma. Ini adalah cara pertama, yaitu kita menggunakan perintah insert into ke dalam table tapi tidak menggunakan spesifik kolomnya. Oke. Artinya kalau tidak menggunakan spesifik kolom berarti kita harus menambahkan value-nya itu sejumlah kolom yang ada di dalam struktur tabel, ya. Khusus untuk ID yang tipenya auto increment atau primary key tipe data integer, maka kita cukup mengisikan dalam bentuk nilai 0 karena nanti akan terisi secara otomatis menggunakan angka awal yaitu angka 1. Oke. Ini yang pertama, kita enter. Oh, ternyata putus. Kita cek dulu sebentar punya saya. Saya start kembali. Oke, sudah. Kita jalankan kembali perintahnya. Nah, di sini muncul query oke, satu row affected. Nah, nanti kita akan coba lihat benar nggak sih datanya itu tersimpan atau tidak. Nanti kita bisa menggunakan perintah retrieve, yaitu SQL select. Ya, select SQL. Ya, oke. Tapi di sini saya akan mencontohkan cara yang berikutnya. Ya, cara berikutnya yaitu kita menggunakan cara kedua insert data dengan spesifik kolom. Spesifik kolom yang mau kita gunakan. Oke, masih di dalam table jenis barang, kita perintahkan insert into, oke, jenis barang, jenis barang. Spesifik kolomnya adalah saya mau masukkan ke dalam kode jenis dan nama jenis. Oke, penamaan kolom harus sama persis seperti struktur yang kita buat di dalam table. Kalau ada capital, capital, kalau semuanya lowercase, lowercase semua. Ya, kalau ada camel case, ya. Kemudian dilanjutkan dengan value masih sama dalam kurung. Kemudian di sini, ya, karena kita sudah spesifik bahwa kita hanya mengisi 2 kolom, maka yang ada di dalam value itu cukup 2 kolom saja, yaitu kode dan nama. Ya, karena kode varchar, maka kita bikin seperti ini, J0002. Kemudian di sini adalah nama barangnya, yaitu keyboard. Oke, seperti ini. Setelah itu baru kita enter. Oke, ini sudah bertambah. Ini adalah cara kedua, di mana kita menggunakan spesifik nama kolom untuk melakukan penambahan data ke dalam sebuah tabel. Pak, datanya mana? Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat sudah ada 2 data yang harusnya bertambah, yaitu jenis J001 dan jenis J002. Oke. Ini adalah cara kedua dalam kita melakukan proses insert data. Nah, selanjutnya ada cara berikutnya atau cara terakhir, saya menyebutnya adalah bulk insert atau kita batch insert. Jadi kita masukkan data sekaligus beberapa record ke dalam sebuah tabel dalam sekali perintah. Ya, contoh dalam seperti ini, insert into masih di dalam tabel jenis barang. Kemudian saya tidak menggunakan spesifik kolom, tapi saya menggunakan langsung value.
values, kemudian saya akan gunakan null karena tadi semuanya kolom, ada 3 kolom, ID dan kode jenis dan nama jenis. Untuk yang berikutnya, jenisnya adalah saya pakai J003 dengan nama barang adalah tadi monitor, keyboard, di sini adalah mouse, misalkan seperti itu. Kemudian saya punya record kedua. Ya, saya pakai null kembali, saya isikan di sini adalah J004, di mana barang J004 adalah misalkan di sini adalah Bluetooth receiver. Misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan null lagi. Jadi saya menambahkan 3 data sekaligus ke dalam table jenis barang. Ya. Seperti ini. Kemudian barangnya adalah di sini saya mau pakai adalah katakan misalkan SSD ya, seperti ini. Oke, titik koma, enter. Jadi nanti ketika saya merunning ini, maka saya otomatis akan menambahkan ketiga jenis barang ini ke dalam table jenis barang. Oke, kita enter. Nah, di sini ada query OK, 3 row affected. Jadi 3 record bertambah sekaligus. Jadi tidak satu persatu seperti menggunakan cara yang sebelumnya di atas. Oke. Ini adalah contoh kalau saya menambahkan data ke dalam satu table yang disebut dengan jenis barang. Kemudian ada 3 cara. Satu, langsung menggunakan value-nya single, ya. Kedua adalah menggunakan spesifik kolom, ya, dengan menentukan kolom mana yang mau kita gunakan dan kita insert nilainya atau value-nya. Yang ketiga adalah saya menggunakan bulk insert atau batch insert. Jadi sekaligus saya punya beberapa data, kemudian saya lakukan dalam satu kali perintah, data itu langsung masuk ke dalam table. Ya. Selanjutnya adalah pertanyaannya adalah, mana Pak buktinya kalau data-data ini tersimpan di dalam table jenis barang? Oke, nah ada satu perintah di dalam SQL DML ini yang kita sebut dengan select, yaitu perintah di mana untuk menampilkan atau mengambil data dari sebuah tabel, atau yang biasa disebut dengan retrieve data atau retrieve information. Caranya adalah kita menggunakan perintah dasar yaitu select. Select. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan tanda bintang, ya. Seperti ini. From. Nah, tanda bintang apa Pak? Tanda bintang itu nanti saya jelaskan. From itu diambil dari mana? Kita mau ambil dari mana? Kita contoh adalah ambil dari tabel jenis barang. Oke. Kemudian titik koma. Artinya apa? Saya akan mengambil data, retrieve data dari tabel jenis barang. Enter. Oke, kita cek dulu MySQL-nya masih terhubung. Select bintang from jenis barang. Oke, tunggu sebentar. Stop. Oke, masuk connection. Start lagi. Coba. Oke, nah ini ya. Di sini saya bisa menampilkan bahwa select bintang from jenis barang ini adalah query atau perintah DML untuk menampilkan data yang ada dalam sebuah tabel. Oke. Di sini saya menggunakan select bintang from jenis barang. Ya, artinya saya mengambil data dari tabel jenis barang. Bintang ini adalah semua kolom. Ya, bintang di sini berarti adalah semua kolom dalam tabel. Semua kolom dalam tabel. Ya, tapi perintah select juga bisa kita modifikasi. Ya, jadi kita bisa juga mengambil informasi tidak semua kolom, hanya kolom tertentu di dalam tabel. Contohnya kita bisa menggunakan select kode
jenis, nama jenis. From jenis barang. Ini adalah cara kita menampilkan saya mau ambil kolom kode jenis dan nama jenis dari tabel jenis barang. Jadi yang muncul nanti tidak ada ID-nya, cukup kode jenisnya dan nama jenisnya saja. Oke. Oke ya, itu select sekaligus kita membahas select ya. Jadi ini tadi adalah kita menggunakan perintah pertama adalah insert into, yaitu perintah untuk menambahkan data, di mana datanya pertama ada J01 dengan tidak menentukan kolomnya. Yang kedua kita menggunakan perintah insert into, tapi dengan spesifik kolom yang mau kita gunakan untuk kita simpan data-datanya ke kolom tersebut, ya dengan J02. Yang ketiga adalah kita menggunakan insert into dengan menggunakan beberapa data sekaligus diinsert ke dalam table. Dan ini adalah hasilnya. Setelah itu kita memastikan bahwa data tersebut tersimpan di dalam table tersebut, membuktikannya dengan menggunakan select. Ya, select bintang from jenis barang. Ambil semua kolom dari tabel jenis barang. Ya, sehingga nanti akan memunculkan semua kolom yang ada di dalam tabel jenis barang. Seperti itu. Yang berikutnya di sini ada cara mengambil data atau menampilkan data tapi pada spesifik kolom. Yaitu sebutkan sebutkan nama kolomnya di dalam table, jangan pernah salah tulis, harus sesuai. Kemudian sebutkan sebutkan tabelnya dari mana. Ya. Oke, ini adalah cara kita melakukan proses penginputan data ke dalam database SQL menggunakan perintah DML insert. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk menggunakan perintah update di dalam DML SQL, yaitu update berfungsi untuk memperbaharui, mengupdate, memodifikasi nilai kolom yang ada di dalam table database. Ya, contohnya seperti ini. Contoh, saya akan melakukan perubahan nama jenis pada data nama jenis monitor. Ya, kita bisa menggunakan perintah update. Oke, sebutkan nama tabelnya, yaitu jenis barang. Kemudian kan perintah set untuk mengeset, untuk menentukan atau menentukan kolom mana yang mau kita rubah. Ya, saya mau rubah adalah kolom nama jenis. Maka saya mengetik adalah nama jenis. Kemudian jangan lupa sama dengan untuk menentukan nilai barunya. Nilai barunya saya mau kasih adalah monitor LCD. Misalkan seperti itu, tulisannya adalah 15 inch, misalkan seperti itu, ya. Kemudian tambahkan perintah di sini adalah kondisi di mana saya akan mengupdate nama jenis monitor LCD 15 inch ini pada kode atau pada kode jenis sama dengan J0001 titik koma. Sehingga maksudnya adalah perbaharui modifikasi dari tabel jenis barang di mana saya menentukan nama jenisnya, nilai barunya adalah monitor LCD 15 in dengan kondisi kode jenisnya adalah J001. Maka nanti yang terupdate hanya yang J001 saja untuk bagian kolom nama jenis. Kita coba enter. Oke, di sini ada query oke, satu row affected, row match-nya 1, cocok nih. Jadi MySQL akan mengecek bahwa cocok row-nya ada pada kode jenis J01 dan dilakukan perubahan sebanyak 1 record. Oke, sekarang kita pastikan apakah benar perubahannya terjadi atau tidak. Ya, kita menggunakan perintah select bintang from jenis barang. Titik koma. Nah, kita lihat. Ya, yang tadinya hanya menggunakan monitor, sekarang menjadi monitor LCD 15 in pada kode J001. Oke. Itu adalah cara kita melakukan update data. Oke, update terhadap data atau memperbarui data dari sebuah tabel. Oke, seperti itu. Nah, contoh berikutnya saya akan berikan contoh lagi. Ya, sekali lagi saya berikan contoh update jenis barang. Nah, set ya, kemudian nama barang ya, saya mau bikin seperti ini, nama barang. Kemudian saya kasih
isinya adalah keyboard wireless, misalnya seperti itu, where, bisa seperti ini, where kode jenis sama dengan J002, koma, enter. Nah, di sini ada informasi nama barang. Keliru saya menentukan ya. Jadi ingat ya, penentuan kolom pada saat set itu harus sesuai dengan tabelnya. Kalau di tabelnya adalah nama jenis, ya ketik dengan nama barang ya. Kita ketik lagi, update jenis underscore barang, nama tabelnya ya, nama tabelnya set, ya kita ketik set, nama jenis kita kasih keyboard wireless, oke, itu where kode, ya, kode jenis sama dengan J0002, titik koma, enter. Nah, di sini sama ya, query oke, satu row affected. Kita pastikan select bintang from jenis barang. Oke. Sini sudah berubah, yang tadinya keyboard saja menjadi keyboard wireless. Oke. Oke. Itu adalah salah satu contoh di mana kita menambahkan ya, kita menambahkan atau kita memperbaharui nilai dari data. Ya. Nilai dari datanya, ya. Contoh seperti itu. Nah, berikutnya nanti kita akan menggunakan perintah delete. Yang terakhir adalah perintah delete, di mana perintah delete ini adalah perintah untuk memasukkan, menghapus nilai dari tabel yang ada di dalam database. Contoh dari kelima record ini saya akan menghapus salah satunya, ya. Salah satunya akan saya hapus, ya. Contoh saya akan menghapus mouse ya dari data table kode jenis. Bagaimana cara perintahnya? Ya, berikutnya ada seperti ini. Delete from nama tabel, jenis barang, where kita bisa gunakan primary key-nya, kode jenis ya, kita bisa gunakan kode jenis sebagai sebagai pencariannya, atau kita bisa menggunakan ID yang dimana ini adalah sebagai primary key, atau kita bisa menggunakan nama jenis juga ya dalam penggunaan kondisi dalam menghapus data. Tapi umumnya yang biasa digunakan adalah kita menggunakan primary key atau kunci utama dalam menghapus data. Di sini kunci utamanya menggunakan ID. Nanti saya tinggal menggunakan ID. Kita tentukan ID berapa yang mau kita hapus. Mouse itu berada di ID ketiga. Berarti kita tinggal tulis di sini adalah 3 titik koma. Ya. Ingat, dalam penggunaan perintah delete di SQL harus dibarengi ya dengan kondisi, ya dengan kondisi where. Jangan sampai tidak. Kalau tidak nanti maka data kita akan terhapus semuanya. Oke? Oke, ini contoh saya menghapus pada ID 3 di mana ID 3 adalah mouse, ya. Enter. Di sini query oke, satu row affected. Ya, kita cek apakah sudah terhapus atau betul. Select, kemudian bintang from jenis barang. Oke, di sini tinggal tersisa hanya 4 jenis barang saja. Ya, 4 jenis barang. Oke. Di sini ada 1, 2, 4, dan 5. 3-nya sudah terhapus. Ini kalau kita menghapus menggunakan kunci utama. Bisa nggak Pak hapus kita pakai kode? Bisa. Ya, contohnya seperti apa? Seperti ini. Delete from jenis barang where kode jenis sama dengan, sebutkan saja jenisnya, kodenya apa. Contoh SSD saya mau hapus. J005. Titik koma. Maka kita akan cek. Ini akan tersisa hanya 1, 2, dan 4. Ya. Kita pastikan di dalam menghapus data kita harus menentukan kunci atau kolom apa yang menjadi kondisi untuk kita menghapus sebuah data dalam sebuah table di dalam database, ya. Oke, baik. Itu adalah keempat dari perintah dasar
DML di dalam SQL atau Data Manipulation Language ya. Nanti ada lebih detail lagi cara penggunaan ini. Contoh pada bagian select. Ya, pada select itu ada yang disebut dengan join table. Artinya apa? Kita bisa melakukan hubungkan atau kita bisa menghubungkan data-data itu satu table dengan table yang lain. Ingat, SQL adalah jenis database berelasi. Maka antar satu table object dengan table object yang lainnya itu dapat berelasi. Nah, itu nanti kita akan bahas secara spesifik pada pembahasan kita retrieve data atau retrieve information menggunakan perintah select. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas 3 dari 4 perintah dasar DML, yaitu tadi insert, update, dan delete data. Ya, nanti lebih spesifik, keempat adalah select, yang lebih dalam lagi, bahkan select yang tadi adalah select secara single. Ya, select single table saja. Tapi bagaimana select yang kalau kaitannya dengan berelasi? Karena apa? Karena di bagian awal tadi kita sudah membuat struktur table, yaitu tabel barang, berisi satu kolom yaitu kode jenis, di mana kode jenis ini berelasi dengan tabel jenis barang. Ya, jadi nanti ada tabel barang yang berisi informasi barang yang berelasi dengan jenis barangnya. Ya, baik. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya terkait dengan DML. Masih ada kelanjutannya untuk retrieve data yang kompleks atau retrieve data yang lebih detail lagi dengan melakukan relasi terhadap table-table yang lain ya, seperti itu. Juga nanti kita akan bahas kaitannya kita melakukan penambahan data tapi dari table yang sudah ada. Misalkan itu saya disebutnya adalah insert select. Jadi menambah data tapi ambil dari table yang sudah ada ya. Atau update data ngambil dari table yang sudah ada. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada kali ini terkait dengan perancangan basis data untuk fitur DML atau Data Manipulation Language, di mana kita bisa melakukan insert, update, delete, dan select. Select yang saya contohkan masih pada single table. Nah, berikutnya masih ada satu table yang harus dilengkapi. Saya minta kalian untuk melakukan proses insert dan update atau bahkan delete dengan perintah-perintah nanti yang saya akan berikan ya. Jadi nanti kalian silahkan membuat table seperti yang saya contohkan pada video ini dan kalian lengkapi nilai-nilai untuk table kode jenis barang, table barang pula ya. Nanti kita akan gunakan dua table ini sebagai latihan kita di dalam penggunaan DML. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.